mata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan juga tentunya dengan bersilaturahim. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim, muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim, muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah, syukur alhamdulillah karena hingga hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan, kekuatan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, Allah nyatakan keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini memang gak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, sholih sholihah. Amin. Panjenengan yang belum punya mantu, saya doakan semoga Allah cepatkan beri mantu. Yang belum punya cucu dicepatkan oleh Allah diberi cucu. Yang sakit-sakit disehatkan oleh Allah, diangkat penyakitnya dengan kesehatan yang sempurna. Ya. Saya doakan panjenengan semua diberi oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan dan keberkahan, bisa maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kaji yaitu 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman. Tapi sebelumnya dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa yang di harinya mangkana fi yaumihi alal hidayah awil huda. Barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah, di dalam Islam dan iman, diberi kesehatan lahir dan batin, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, yang dimakan halal ada, dan dia baik dengan keluarganya pun baik dengan dirinya, dan dia tidak terlilit hutang. Sekiranya pun dia memiliki hutangnya itu adalah hutang yang tidak menyusahkan, hutang yang tidak menyulitkan dirinya,
Maka barang siapa yang seperti ini, saya ulangi, barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat jasmani, rohaninya, lahir batinnya, fisiknya ya sehat, fisikisnya juga sehat. Kemudian dia baik ya dengan keluarganya pun baik dengan dirinya. Kemudian yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang. Andaikan pun dia memiliki hutang, tapi hutangnya itu adalah hutang yang tidak menyusahkan, tidak menyulitkan dirinya, maka orang seperti ini adalah salah satu tanda dirinya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu pastikan kita selalu meminta kepada Allah, sebagaimana nasihat Rasulullah ketika boncengin sahabat Ibnu Abbas. Dan Rasulullah punya kebiasaan kalau Rasulullah itu safar nggak mau sendiri. Rasul safar itu selalu membawa sahabat Nabi, dan terutama yang dibawa yang muda-muda, untuk memberikan pelajaran dan agar bisa menyampaikan ajaran yang diberikan. Contohnya kalau Rasulullah bepergian itu sering yang diajak diantaranya adalah sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud. Maka kalau panjenengan menemukan satu hadis yang diriwayatkan oleh 3 Abdullah ini, Abdullah bin Abbas, maksudnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, maksudnya Ibnu Umar, dan Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Ibnu Mas'ud, maka kedudukan hadisnya adalah hadis yang terkuat, silsilatul dzahab. Hadisnya adalah mata rantai emas. Bisa dipastikan hadisnya sahih. Dan itu perlu kita belajar hadis tentunya. Nah, saudara beriman, apa di antara nasihat yang menarik? Salah satunya adalah Rasul mengatakan, yaitu ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Jagalah oleh Allah, maka Allah akan mencukupi dirimu, Allah akan melindungimu, Allah akan merahmati dirimu, dan Allah akan menyelamatkan dirimu dari keburukan dan fitnah. Amin, gitu dong. Lama banget sih, harus diapa-apain dulu. Jadi antaranya ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, akan melindungi, merahmatimu, dan menolongmu serta menyelamatkan dirimu dari keburukan dan fitnah. Amin. Nah, saudara beriman, itu di antara nasihatnya Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas. Pun juga nasihat yang lain apa? Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa idza tawakkal fal tawakkal 'ala Allah. Kalau kamu mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohonlah kepada Allah. Pun kalau bersandar dan bersandar tawakal pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa 3 hal ya? Apa 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman seseorang? Dan 3 hal ini manakala tidak ada pada diri kita, rasanya sulit untuk memiliki iman yang sempurna. Yang pertama adalah al-mahabbah. Al-mahabbah artinya kecintaan yang sangat kepada Allah. Yang kedua adalah al-khauf, takut yang sangat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ar-raja, artinya harap cemasnya pun hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kaitannya dengan al-mahabbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ila akhir ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan sesembahan selain Allah.
mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Tetapi Allah tandaskan apa? Akan tetapi orang-orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara cinta jamaah mesti sudah hafal, lebih-lebih yang sudah sepuh nih. Cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah, dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Ya, itulah kata para pecinta. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Baqarah 165 tadi ada rumus mencintai Allah. Ya. Dari Al-Baqarah 165 ada rumus mencintai Allah. Dan rumus mencintai Allah itu ada 2. Ingat-ingat ya, karena nanti semester keluar loh ini ya. Apa rumus mencintai Allah? Yang pertama, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Rumus mencintai Allah ada 2. Yang pertama, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Yang kedua, kebalikannya, membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Dalam satu ayat jelaskan, barang siapa yang dia memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, yang dia mencintai karena Allah dan dia juga membencinya karena Allah, faqad istakmalal iman. Itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman seseorang. Kalau dia memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Kalau memberi karena Allah jelas. Ini tidak memberi karena Allah, ini maksudnya gimana? Kalau memberi karena Allah kan jelas. Ikhlas lillahi ta'ala. Nggak ungkit-ungkit, nggak ngacam-ngacam. Ingat loh, aku pernah bantu kamu loh. Awas loh kamu, nanti kalau aku susah nggak bantu. Nah, ini kan pamrih. Betul-betul dia ngasih. Bahkan Masya Allah, saya lupa nama sahabat itu. Bahkan disebut dalam syarat adalah rajulun ghaib, laki-laki yang misterius. Masya Allah, ini orang di setiap malam, setiap yang bangun pagi, di depan rumahnya itu sudah ada ya kurma atau makanan yang lain. Dan orang bertanya-tanya, siapa yang meletakkan ini? Tidak tahu. Setelah beberapa hari kemudian, hanya jeda sehari atau 2 hari, kemudian di setiap itu malam itu, pagi harinya, kalau tadi semuanya, mau yang kaya, mau yang miskin. Tapi di hari setelah beberapa hari nggak ada, sehari atau 2 hari nggak ada, kemudian hanya yang fakir miskin terutama. Dan orang bertanya-tanya, siapa yang ngasih ini? Siapa yang ngasih ini? Nggak ada yang tahu. Baru ketahuan setelah beliau wafat. Karena buktinya setelah orang ini wafat, tidak ada lagi yang memberikan itu. Itu saking menjaga keikhlasan dalam. Saya lupa nama sahabat ini. Ya. Nah, saudara seiman, begitulah orang yang di zaman Rasulullah, kalau sudah memang beramal karena Allah itu begitu. Kita bisa belajar dari sahabat Nabi keikhlasannya apa? Mereka yang memberi, mereka yang berterima kasih. Jadi kalau dia bisa memberi seseorang, teman, sahabat, saudara, tetangga, begitu dia terima, dia langsung katakan alhamdulillah jazakumullah. Sebelum orang itu mengatakan terima kasih ya jazakumullah. Enggak kebalik nih, saya lah yang terima kasih. Enggak. Dan mereka mengatakan apa? Saya nggak peduli ya orang yang dikasih itu mau terima kasih atau enggak, menunjukkan senang atau tidak, itu nggak peduli. Urusan saya dengan Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun.
Ini salah satu tanda orang yang memang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Karena Allah mencintai, yaitu yang namanya ikhlas, maka beramalah dengan ikhlas. Ya. Jadi tadi memberi karena Allah. Tidak memberi karena Allah maksudnya gimana? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Memberi karena Allah, jelas. Lah ini tidak memberi karena Allah. Maksudnya kalau orang ini, teman ini, sahabat ini, saudara ini, tetangga ini diberi, dia akan gunakan untuk maksiat dan dosa. Makanya ada hadis Nabi, maksudnya ifima maknahu, ni'mal malun salih li abdin salih aw li rijulin salih. Harta yang baik itu, rezeki yang baik itu Allah akan berikan pada orang-orang yang baik dan engkau akan mendapatkan keberkahan. Jadi misalkan kita punya saudara yang satu sama-sama kurang mampu ini, ya, tapi yang satu dia rajin sholat, orangnya jujur, orangnya baik. Maka ketika kita memberikan kepada saudara, teman, sahabat, tetangga ini, maka pasti karena dia orang baik, maka dia akan gunakan untuk kebaikan. Dan itu kita mendapatkan keberkahan-kebaikannya juga. Bahkan sampai para ulama mengatakan kita pun akan mendapatkan pahala karena kebaikan yang kita berikan pada dirinya, dia gunakan untuk kebaikan. Kita pun juga mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita punya saudara, ke keluarga, ke teman, sahabat, mohon maaf kurang jujur, orangnya kurang baik, bahkan untuk bilang balik, apalagi senang maksiat, judi dan lain sebagainya, kita kasih ke orang itu, kita dapat pahala kebaikan, tapi tidak dapat keberkahan lebih dari itu. Hanya itu saja. Karena dia akan gunakan untuk hal yang tidak baik. Tapi kita tidak mendapatkan dosa dari apa yang dia gunakan itu. Nah, hari ini saya mengajak jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, kita berharapnya kepada Allah. Kita memohonnya kepada Allah, yaitu dengan gebrakan yang Allah berikan melalui Menteri Keuangan ini, Pak Purbaya, kita doakan beliau semoga diberi kekuatan, kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan istiqomah menegakkan kebenaran dan keadilan, dan juga kita doakan agar dijauhkan dari segala keburukan dan fitnah dari orang-orang yang jahat. Amin. Antum ngerti enggak? Nah, ini ilmunya. Jadi kalau ada orang yang baik, kita doakan dia baik, dan dia terus melakukan kebaikan itu. Antum ngerti? Setiap dia melakukan kebaikan, kita pun mendapatkan pahala kebaikan dari orang itu. Amin. Ya. Tapi kalau ada orang yang jahat, kita doakan. Nah, dengan mau pakai doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Musa, Nabi Isa, atau doanya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Nuh, saking jengkelnya sama umatnya yang kurang ajar, susah banget diajak baik, malah menentang, malah melanggar, jengkelin terus. Berulang kali ditolong oleh Allah, tetap aja kufur, tetap aja sombong, tetap aja ingkar. Maka doanya Nabi Nuh itu apa? Diarah itu Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, jangan ada sisa di muka bumi ini, sampai gitu. Karena jahat mereka ya Allah, mereka nggak mau beriman ya Allah, mereka nggak mau bersyukur ya Allah, mereka suka melanggar ya Allah, dan mereka menolak dakwah yang aku bawa, risalah tauhid yang aku sampaikan kepada mereka. Itu kalau Nabi Nuh doanya gitu. Nabi Isa doanya, ya Allah, kalau ini ada orang, berikan hidayah kepadanya ya Allah, sadarkan ya Allah, berikan petunjuk padanya ya Allah. Nah kalau Rasulullah gimana? Rasulullah di antara itu, kalau ada orang yang jahat betul, seperti kaum Bani Adi atau Bani Lihan yang telah berbuat kejahatan, ketika minta dikirim, yaitu dai-dai untuk mengajarkan Al-Quran, permintaannya begitu. Dikirimlah, yaitu 70 atau 71 sahabat Nabi yang rata-rata hafal Quran. Tapi ternyata
Ada namanya bi'ur ma'unah. Bi'ur ma'unah itu adalah sumur tua. Kalau di kita sekarang mungkin lubang buaya kayak gitulah. 70 sahabat tadi itu ternyata dibantai, dibunuh mereka. Dimasukkan ke dalam sumur bi'ur ma'unah tadi itu. Ada mengatakan ada satu yang selamat, yaitu yang tertimbun pasir. Jadi nggak ketahuan. Nah, yang satu atau dua orang ini kembali ke Madinah, kemudian memberitahu Rasulullah, ternyata Bani Lihan atau Bani Adin ini adalah telah berkhianat, semua sahabat dibunuh. Itu sejarahnya jamaah sekalian, adanya kunut nazilah. Ya. Maka setelah itu Rasulullah berkunut selama 1 bulan penuh. Di antara kunut Rasulullah apa? Wal anhum. Laknat mereka ya Allah, kutuk mereka ya Allah. Wadammarhum, hancurkan mereka ya Allah. Karena mereka telah berkhianat. Dan itu hanya berlaku ya, kunut nazilah itu kapan terjadi? Dilakukan setelah adanya pembantaian terhadap sahabat-sahabat Nabi. Ini orang-orang hebat loh, orang-orang saleh, hafid Quran, orang-orang yang hafal Quran loh. Selama 1 bulan ya, doa itu isinya, coba antum kembali pelajari itu. Doa kunut nazilah itu kan minta dihinakan, hancurkan, lepaskan ya antara mereka, yaitu orang-orang yang berbuat kezaliman itu terhadap kaum muslimin. Hanya setelah 1 bulan turunlah surat Al-Imran. Nanti jamaah sekalian lihat ayat yang ke-129 kalau tidak salah ya. Itu apa? Bukan urusanmu Muhammad, apakah mereka diampuni, apakah mereka diazab. Artinya sudah cukup bagi Rasulullah dalam doa itu. Nah, jadi kalau Rasulullah, kalau orang ini jahat betul dan nampaknya tidak ada harapan kebaikan, ya, maka hinakan, hancurkan. Tapi kalau orang itu walaupun jahat banget, tetapi orang ini memang ada satu harapan untuk baik, ya, Rasulullah mendoakan untuk kebaikan, diampuni dosa agar dia apa? Agar mereka diberi hidayah. Dan Rasulullah selalu ketika sahabat dari bepergian, misalkan dari satu daerah mana begitu misalkan, kemudian datang, kemudian sahabat cerita, ya Rasulullah, penduduk mereka itu masih banyak yang kafir, masih banyak yang menyembah berhala, masih banyak yang belum beriman. Allahumma ighfir lahum wahdihim. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Allahumma ighfir lahum wahdihim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, berikan petunjuk hidayah kepada mereka. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kalau kita menyimpulkan doa dari Nabi Nuh, Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu juga Nabi Lut, ya. Nabi Lut ini tantangannya dari istrinya, bukan istrinya mau beriman, malah istrinya menjadi pelopor lesbi, pendukung lesbi. Kita belajar betul itu. Nabi Lut itu jamaah sekalian diberi 3 atau 4 putri yang semuanya cantik. Dan kecantikan putrinya Nabi Lut itu tidak ada yang melebihi di negerinya. Tapi karena kaumnya telah dirusak hatinya, imannya, pikiran perasaannya, hatinya sudah dirusak oleh syaitan. Ketika Nabi Lut mengatakan, "Hai kaumku, kembalilah kepada Allah, berimanlah kalian kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, ikuti ketentuan syariat Allah, hiduplah sesuai dengan fitrahnya Allah." Fitrahnya Allah itu laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki, dengan cara nikah tentunya. Tidak sebaliknya, kalau laki senang dengan laki, perempuan senang dengan perempuan, itu berarti sudah rusak, fitrahnya sudah dihancurkan setan. Nikahilah putri-putriku. Apa katanya? Hei Lut, kami nggak nafsu dengan anakmu. Ya. Jadi kalau anaknya Nabi Lut itu memang nggak cantik, mungkin akan begitu. Ini cantik. Dan di negerinya itu nggak ada yang lebih cantik daripada anaknya Nabi Lut. Tapi bila ketika syaitan sudah merusak hati, pikiran dan perasaan, dan pasti cenderung merusak. Apalagi ditambah lagi fitrahnya telah dihancurkan oleh syaitan. Masih ingat kisah ini? Siapa istri Nabi Lut? Siapa istri Nabi Lut? Ya, Bu Lut. Ya. Istri Nabi Lut adalah
dulu. Istrinya Nabi Nuh? Ya, baik jamaah sekalian. Nah, nggak ngerti apa ya? Baik, kita kembalikan. Jadi yang pertama adalah rumus mencintai Allah, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Allah cinta pada kebaikan, ya berbuat baik. Allah cinta amal soleh, beramal solehlah kita. Allah cinta pada ketaatan, hiduplah di atas ketaatan. Allah cinta pada kebenaran, berpihaklah pada kebenaran, bela itu kebenaran, hidup di atas kebenaran. Karena kita setiap hari berdoa diajarkan oleh Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Jadi rezeki itu ternyata dari sini tidak mesti duit. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak. Warzuqna, di sini apa? Dan berikanlah rezeki kemampuan kepada kami ya Allah untuk mengikuti membela yang hak itu. Dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang batil itu adalah batil. Dan berikan kemampuan rezeki di sini apa? Kemampuan untuk menjauhi keburukan-keburukan atau kebatilan tersebut. Makanya jamaah sekalian, kalau panjenengan tidak bisa infak sedekah dengan uang, boleh, bagus infak sedekah dengan dolar atau real, begitu. Itu bagus banget itu, insyaallah. Jadi selembar $1, $100 itu nggak terlalu ribet ya Pak ya. Nah, dibandingkan dengan itu $1 bandingannya berapa lembar? Itu kalau ratusan ribu. Nah, kalau 2000-an boleh sak tumbuk itu. Ya mas sekalian rahmati Allah SWT. Allah cinta pada yang namanya kejujuran, ya berlaku jujur. Allah cinta pada kedermawanan, miliki sifat dermawan, jadilah orang yang dermawan. Allah cinta pada ketakwaan, miliki ketakwaan itu. Allah cinta pada kemuliaan, akhlak yang mulia, berakhlaklah yang mulia. Jadi prinsipnya apa-apa yang Allah cintai wajib kita cintai, wajib kita miliki, wajib kita lakukan. Tadi Allah cinta pada kebaikan, ya kita berbuat baik. Allah cinta pada ketakwaan, jadilah orang yang bertakwa. Allah cinta pada kedermawanan, jadilah orang yang dermawan. Allah cinta amal soleh, beramal solehlah kita. Allah cinta pada kebenaran, berlakulah, hiduplah di atas kebenaran, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mencintai siapa-siapa yang Allah cintai. Nah, berarti orangnya. Ya. Allah mencintai orang yang taat, cintai orang-orang yang taat, orang yang sabar, orang yang bersyukur, orang yang bertobat, orang yang berdakwah, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang istiqomah menegakkan kebenaran, orang yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang berdakwah, orang yang berjihad, orang yang bertobat, orang yang dermawan, orang yang menegakkan kebenaran. Cintailah orang-orang yang Allah cintai. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan orang-orang yang mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini rumusnya. Yang kedua kebalikannya, membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Allah benci yang namanya kesyirikan, ya jangan syirik. Allah benci yang namanya al-kufru, kekafiran, jangan kafir, jangan ingkar. Allah benci dengan yang namanya an-nifaq, kemunafikan, buang sifat-sifat kemunafikan yang ada pada diri kita. Allah benci dengan yang namanya kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampai dikari yang ngejarang awalaikum. Ya buang, jangan ada sifat kikir pada diri kita. Allah benci dengan yang namanya dusta, jangan berdusta. Ya. Apalagi Rasul pernah menyatakan alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Allah benci yang namanya maksiat dan dosa. Tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Karena kemaksiatan dan dosa itu apa? Dia akan menggelapkan hati, membuat diri kita resah, ya.
Kemudian juga akan jauh dari kekhusyuan dalam sholat. Bahkan terkadang kalau orang tuh banyak maksiat dan dosanya, banyak aja, ada aja kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini salah, itu salah, jiwanya nggak tenang. Dan yang ngeri lagi apa? Kalau sampai kita banyak melakukan maksiat dan dosa, kemudian Allah menghukum. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga membenci siapa-siapa. Allah benci dengan orang kafir, musyrik, munafik, zalim, fasik, orang yang jahat, orang yang zalim. Ya. Orang yang berbuat kepalsuan. Nah, kenapa? Hati-hati jamaah sekalian. Kalau ada orang jahat, kok kita malah mendukungnya, ngagumi, hati-hati. Kita bisa terkena ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud. Dalam surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-113, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakumun nar. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakumun nar. Yang artinya, janganlah kamu condong cenderung dengan orang-orang yang berbuat kezaliman. Kalau kamu condong cenderung dengan orang-orang yang berbuat kezaliman, apalagi dukung, jadi pembelanya, hati-hati. Fatamasakumun nar, maka kamu pasti akan disentuh oleh api neraka. Jadi jamaah sekalian, ketika kita belajar dalam surat At-Taubah, mengagumi, menceritakan tentang kekayaan, tentang kepandaian, tentang ilmu, tentang dunia yang Allah berikan kepada orang kafir, tanpa kita berikan embel-embel dengan sayangnya dia tidak Islam, sayangnya dia belum dapat hidayah, semoga dia diberi hidayah, maka menceritakan itu adalah dosa. Apunten, ini saya contohkan. Itu pengacara itu dahsyat banget itu, duitnya tumpuk-tumpuk banget itu. Dia mengagumi dalam hal itu. Wah, kekayaannya melimpah. Sementara dia tidak beriman, dia kufur. Kita menceritakan itu, kalau kita ambil dari surat At-Taubah, itu termasuk berdosa. Karena bisa merusak hati kita, ya, bisa merusak hati teman yang kita ajak bicara. Kecuali kita katakan, itu artis itu pengacara itu si fulan itu kayanya ampun. Waduh, duitnya sayang dia belum dapat hidayah. Yuk kita doakan semoga dia berdaya. Sayang dia tidak beriman. Nah itu boleh. Karena artinya kita selalu menceritakan hal-hal tentang kekayaan, tentang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, kecerdasan dan sebagainya, dengan kata-kata sayang nggak beriman, sayang belum dapat hidayah, maka nggak ada nilainya itu kecuali dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah sekalian, itu diantaranya rumus mencintai Allah kaitannya dengan mahabbah. Nah tanda-tanda orang yang mencintai Allah itu yang bagaimana? Ya. Di antaranya jelas, atau amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Ini yang paling gampang aja jamaah sekalian. Buktinya kita cinta kepada Allah itu harus ada. Jangan mengatakan kita cinta kepada Allah tapi buktinya tidak jelas. Apa buktinya cinta kepada Allah? Yang pertama Rasul menyatakan, bukti kita betul-betul mengatakan cinta kepada Allah, imannya benar kepada Allah apa? Kata Nabi, pasti ini, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Orang yang betul-betul mencintai Allah, bukti nyatanya adalah apa? Dia betul-betul hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Betul-betul hidupnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Kemudian yang kedua, buktinya dia cinta kepada Allah apa? Nah ini, dia betul-betul mentaati perintah Allah dengan satu pernyataan seperti yang Allah nyatakan di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yaqum bainahum
yaqulu sami'na wa ata'na. Maaf, kira-kira kalau jamaah kasih PR mau nggak? Satu saja. Saya mau ngasih PR jamaah sekalian satu aja. Mau nggak? Oh, kalau sebelum dijawab saya tanya. Kalau ada ustadz memberikan PR kepada jamaahnya kayaknya kok nggak semangat untuk menerima, kayaknya nggak mau, menolak. Itu termasuk murid yang gimana itu? Atau sebaliknya ada ustadz memberikan PR, ya, ternyata jamaahnya nggak ngerjain, ya pokoknya lupa lah, nggak tahu lah, ya. Tapi ustadznya sih biasa aja dan memaafkan aja. Nah itu termasuk ustadz yang apa itu? Alhamdulillah, insyaallah. Itu namanya ngelam sendiri ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Itu namanya ngelam sendiri. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang cinta pada kebaikan yang benar. PR-nya satu Pak. Apunten bulan depan sama tagih. Satu saja. Tolong sebutkan 31 penyakit-penyakit hati. Satu saja PR-nya. Iya itu satu. Tolong sebutkan. Makanya kalau kuliah itu sama dosennya yang tingkatnya profesor itu, ya saya nggak kasih kerjaan kamu 2 saja, tapi ya itu tadi. Nah itu makanya saya tularkan juga itu. Astagfirullah. Ya, jadi PR-nya tolong sebutkan 31 penyakit-penyakit hati. Itu satu Pak. Masya Allah. Itu kan belum udah nawar ini. Masya Allah. Baik jamaah sekalian. Jadi bukti kita cinta kepada Allah tadi apa? Nabi jelas tegas mengatakan ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Bohong kalau enggak. Mengatakan iman cinta kepada Allah tapi ibadahnya berantakan, ibadahnya enggak jelas, enggak mau beribadah kepada Allah dengan benar. Bahkan masih ada kepercayaan unsur kesyirikan. Yang syirik itu hari ini tanpa disadari banyak terjadi di dalam al-mahabbah, kecintaan yang berlebihan kepada selain Allah. Cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta orang tua, cinta villa, cinta tempat tinggal, kendaraan, monggo-monggo saja silakan. Panjenengan punya mobil baru, cinta dengan mobil Anda silakan, tetapi hanya sebatas sampai garasi saja, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Lagian nggak cukup kan? Nah, kecintaan kepada Allah dibuktikan dengan apa? Sungguh-sungguh serius menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, sami'na wa ata'na. Dan jangan sampai kita nggak tahu, Pak, ini di tempat lain ya, sudah saya kasih PR yang banyak ini. Satu juga PR-nya. Tapi jumlahnya banyak. Tolong sebutkan 100 perintah dan larangan Allah. Di sini baru 31 loh, Pak. Itu untuk yang kedua Pak, untuk bulan kapan nanti. Semakin kita tahu banyak perintah-perintah Allah yang kita kerjakan, dan kita juga tahu semakin banyak larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan, maka itu pertanda Allah merahmati kita dan tandanya kita dekat dengan surganya Allah. Amin. Kemudian buktinya tadi cinta kepada Allah. Yang ketiga apa? Mensyukuri nikmat karunia Allah. Coba bayangkan ilustrasinya, ngapunten. Ini bangun pagi, tiba-tiba kaki ini nggak bisa digerakkan, mau apa kita? Bangun tiba-tiba tangannya ngepel, nggak bisa digerakkan, nggak bisa difungsikan lebih, mau apa kita? Bangun tiba-tiba nih kuping ini nggak bisa dengar dengan jelas. Nggak buta tapi remang nih. Si fulana kalau nggak ngomong dengan jelas kita nggak tahu siapa dia. Makanya kaitannya dengan syukur itu, ya Allah alhamdulillah aku masih kau beri kesempatan bisa bernapas, bisa berjalan, bisa makan, bisa membedakan. Tapi lebih dari itu alhamdulillah ya Allah, kau beri kesempatan ketika dia bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da Muhammadana wa ilaihi nusur. Dia langsung bersyukur, alhamdulillah ya Allah,
berarti kau beri aku kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan ya Allah. Yang itu nggak bisa dilakukan oleh teman, sahabat, saudara kita, tetangga kita, guru kita yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal tidak bisa sholat, tidak bisa taubat, tidak bisa taat, tidak bisa beriman, tidak bisa bersyukur, tidak bisa mendoakan orang lain, tidak bisa berbakti kepada orang tua, tidak bisa menambah pundi amal kebaikan. Maka perlu sekali waktu kita itu ziarah ke rumah sakit. Ya Allah, itu orang-orang kuat-kuat katanya sehat-sehat, kaya raya. Alah, setelah diberi sakit oleh Allah nggak bisa apa-apa. Maka jangan sombong gitu. Makanya kalau kita ziarah kubur itu langsung yang kita pikirkan apa? Itu orang itu kaya banget, mati juga dia. Itu yang taat itu mati juga itu. Itu yang jahat banget mati juga. Jadi refleksnya begitu, kuantumnya begitu. Ya. Padahal jelas kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku kata Allah, Allah kata berkat karunia-Nya, kalau kalian kufur sungguh azabku amatlah pedih. Kemudian bukti kita cinta kepada Allah itu apa? Bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhkan larangannya. Kan keimanan seseorang itu dilihat bagaimana pensikapannya terhadap al-amr, perintah-perintah Allah, wan nahyu, dan larangan-larangan Allah. Kemudian apa? Buktinya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan terus berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan, ketaatan, kecintaannya sehingga betul-betul ketika dia menghadap Allah tuh dengan bekal yang terbaik, dalam keadaan iman yang baik, dalam keadaan ibadah yang baik, dalam keadaan memiliki akhlak yang baik, dan dalam keadaan yang masya Allah betul-betul orang mengenangnya, orang yang baik, orang yang memang pantas mendapatkan cinta, rahmat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah sekalian, dalam satu riwayat dijelaskan begini, ungkapan seorang, kalau nggak salah seorang ulama besar yang namanya Fudail bin Iyad. Barang siapa yang diberi oleh Allah umur sampai 40 tahun, 50 tahun, apalagi lebih, maka tidak ada alasan bagi dirinya, Maksudnya orang yang diberi oleh Allah umur 40, 50, apalagi 50 tahun lebih, kok nggak sadar diri. Maka fokusnya kita dua saja jamaah sekalian. Ya, fokusnya dua saja. Perhatikan betul ini. Nggak usah banyak-banyak. Fokusnya dua saja. Apa? Yang penting di dunia ini kita bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Nah, mau bahagia itu mana kuncinya? La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Kemudian satu hal lagi termasuk bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan kebaikan dan manfaat kepada yang lain. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan kebaikan dan manfaat kepada yang lain. Nah, inilah jamaah sekalian untuk pagi ini. Jadi rumus mencintai Allah yaitu kita cintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai, dan juga apa yang Allah benci harus kita tinggalkan. Ngapunten, saya ingin ajak jamaah sekalian sebelum kita meninggalkan majelis ini, yaitu untuk menghafalkan hadis pendek. Ya, jadi ngapunten Pak Kas nanti ingatkan saya. Jadi setiap pulang dari majelis ya minimal satu, kalau nggak bisa satu hadis pendek, dicoba 2-3 hadis pendek. Gitu. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Nanti kalau ditanya oleh malaikat, benar enggak kamu cinta kepada Nabi? Benar cinta kepada Nabi. Apa buktinya? Banyak sholawat kepada Nabi. Apa buktinya? Mau menjalankan ibadah Nabi, ibadah yang bila sesuai dengan tuntunan Nabi. Apa buktinya cinta kepada Nabi? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sampailah nanti pada pertanyaan, kamu katakan cinta kepada Nabi, kamu hafal hadis Nabi ada berapa? Anda tahu ya malaikat. Ya dulu ustadznya nggak ngajarin nih. Berarti yang salah? Tuh kan malah nyalah gitu. Ustadznya mengajari malah disalah gitu. Baik ya, saya carikan hadis yang pendek. Jangan sampai kalah dengan mak-mak ini, Pak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap ya, saya Arabnya panjenengan Indonesianya. Dan sebaliknya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Tuh kan tidak nyampe 2 menit sudah satu hadis. Coba kalau 1 jam berapa dapatnya? Belum tentu. Enggak, kalau ini enggak. Nah, ingat, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Maka di sini kita apa? Banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Semakin kita banyak berbuat kebaikan, kita juga akan nyaman. Seperti dalam ungkapan itu kan, berpacu dalam ibadah, dalam amal soleh, malah melodi. Astagfirullahaladzim. Baik, saya cukupkan sampai sekian. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menanyakan. Saya kasih waktu 5-10 menit. Monggo kalau ada. Silakan. Dari grup kanan. Ji. Sedakohnya begitu. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngisi di Kampung Makassar, Pak. Bagus banget, Pak. Di Kampung Makassar itu apa? Tulisannya bagus, Pak. Ustadz berdakwah dengan ilmunya, kita bersedekah dengan hartanya. Makanya saya senang itu tulisan itu. Nah, artinya gini, Pak. Ustadz beramal, berdakwah dengan ilmunya. Nah, jamaah mestinya beramal dengan hartanya. Saya bilang, itu ditulis atau memang jadi moto aja? Ya iyalah Ustadz. Ya, berarti mulai hari ini harus ada tambahan dong untuk Ustadznya. Nah, kalau itu Ustadz baru dipikirkan itu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ini enggak gurau, ini serius ini. Astagfirullah. Ya, itu bagus tulisan itu. Artinya menyadarkan kepada jamaah, ayo dong Ustadz dari jauh-jauh dia mengajarkan ilmunya, masa kita yang diberi kedekatan tempat kemudian ada rezeki enggak berbagi rezeki. Jadi setuju saya Pak tadi itu Pak ya. Tapi prinsipnya kalau kaitannya dengan sedekah memang harus kita dudukkan dulu secara profesional ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, umatmu bertanya kepadamu, sebetulnya infak sedekah itu hendaknya diberikan kepada siapa yang paling utama? Ada skala prioritasnya. Nah, skala prioritas infak sedekah itu yang pertama adalah untuk orang tuamu, kemudian kerabatmu, dan baru keluar. Nah, keluar itu bisa fakir, bisa miskin, yatim, ibnu sabil, fisabilillah, ya, dan orang-orang yang membutuhkan tentunya. Nah, maka kembali kepada konsep hadis tadi, nikmal malun sholih li abdin sholih atau li rajulin sholih. Harta yang baik Allah berikan kepada orang yang baik dan keberkahannya kita dapatkan. Tadi saya contohkan tadi, kita punya saudara dia jujur tapi kurang mampu, kita kasih karena dia orang baik, dia akan gunakan untuk kebaikan. Yang satunya ya saudara juga, tapi tadi kadang sholat, kadang enggak, kadang naudzubillah tadi enggak jujur, main judi. Maka kalau kita beri ya dapat kita pahala, tapi ya hanya begitu saja. Maka berikanlah kepada yang terbaik, itu akan menguatkan. Ya. Jadi prinsipnya Rasul memotivasi kita, setiap kebaikan itu nilainya sedekah.
Sampai-sampai dalam takbir ada sedekahnya, dalam tahlil ada sedekahnya, dalam tasbih ada sedekahnya, dalam amar ma'ruf nahi munkar ada sedekahnya. Bahkan dalam kamu berhubungan dengan istrimu pun ada nilai sedekahnya. Ini mengajarkan kepada kita, semakin kita banyak melakukan kebaikan dan tidak tertarik dengan yang namanya keburukan, maksiat dan dosa, itu bagian daripada rahmat dan iman yang Allah berikan kepada kita. Allah a'lam bishawab. Ya. Mungkin ada lagi, monggo. Grup kanan, grup sandar. Baik ya, kalau tidak ada, kita berdoa seperti yang pernah saya sampaikan. Mohon maaf jamaah sekalian, lazimkan 3 doa ini. Insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik dan diberkahi dirahmati oleh Allah. Amin ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Satu lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Kita hari dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.